Perkenalkan, nama saya Pirayani Sinaga. Saya Amortia Ramita Balkis. Saya Setia Putri. Saya M. Noval Nur Fadil. Saya Siti Rona Sibuan. Saya Fitri Dawati Berupurba. Saya Yemima Gresya. Jadi kali ini kami akan mengobservasi pabrik tahu yang ada di Jalan Langgar, Kecamatan Medan, Polonia. Halo Kak, selamat siang. Sebelumnya, maaf mengganggu waktu kerjanya Kak. Jadi sebelum masuk ke dalam pertanyaannya, perkenalkan nama saya Yemima Gresya. Nah, kami ini dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Vokasi, jurusan D3 Keuangan. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kami paparkan ke Kakak. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa sih Kak usaha yang didirikan saat ini? Pabrik tahu Sumedang. Pabrik tahu Sumedang ya Kak. Dan di mana usaha ini sedang berdiri Kak? Jalan Langgar, Serirejo, Medan Polonia. Kalau boleh tahu nih Kak, sejarah awal dari pabrik tahu Sumedang ini bagaimana ya Kak? Sejarahnya itu dari awal tahun 1995 sampai sekarang. Kalau boleh tahu Kak, pendiri dari usaha ini siapa Kak? Bapak Ponimin. Bapak Ponimin ya Kak. Dan memang beliau yang menghandle sampai sekarang Kak? Ya, dari awal buka sampai sekarang udah besar. Tadinya usaha ini juga kecil-kecilan. Sekarang udah bisa jadi maju. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kak ya. Oke Kak, dan untuk pertanyaan selanjutnya nanti akan dipaparkan oleh teman saya Kak. Oke, baik Kak. Pertanyaan selanjutnya yang saya paparkan adalah gimana Bapak Ponimin ini mendirikan usahanya? Awalnya sih dia nggak jual tahu. Awalnya dia jual roti keliling. Habis itu dia ngambil tahu ke orang. Terus dia punya inisiatif buat tahu sendiri. Nah, sampai sekarang ini. Oke, baik Kak. Apakah ada cabang lain dari tahu ini, usaha tahu ini Kak? Tidak, ini tahunya cuma satu aja. Cuman ada di sini aja? Cuman tahu di sini banyak. Bukan tahu Pak Ponimin aja, tapi yang punya Pak Ponimin ini cuma satu. Berarti cabang Pak Ponimin cuma ini ya? Baik Kak. Kenapa Bapak Ponimin ini memilih usaha ini ya Kak? Karena usaha ini satu ya, contohnya itu usaha ini memang nggak pernah ada matinya. Karena kan tahu ini kan pangan gitu loh. Iya. Kita siapa aja bisa mengkonsumsinya, dari anak kecil sampai ke orang dewasa. Baik Kak. Segitu aja pertanyaan dari saya Kak. Saya lanjutkan dengan teman saya. Oke Kak. Baik. Apa keunggulan dari usaha ini, Kak? Keunggulan dari usaha ini dia memberi peluang atau memberi apa untuk masyarakat sekitar, memberi pekerjaan lah gitu. Terus Kak, apa kelemahan dari usaha tahu ini? Kelemahan dari usaha tahu ini kayak kami adanya kayak kacang itu kan diimpor kan dari luar negeri sana. Jadi kalau misalnya kami nggak memperbanyak stok itu, nanti gimana dong dengan usaha tahu kami ini gitu. Terus Kak, peluang dari produk ini itu apa? Peluangnya dapat memperkerjakan masyarakat juga, kayak sama saya keunggulannya gitu. Terus Kak, ancaman dari produk-produk ini? Banyaknya pesaing. Pesaing baru. Pesaing baru. Pak, siapa aja sih target pasar usaha ini? Masyarakat sekitar. Baik, apa yang mesti dilakukan oleh usaha ini untuk menjaga hubungan dengan pelanggan? Menjaga kualitas produk. Ya, kualitas produk. Dan apa yang membedakan produk ini dari produk yang lainnya? Ya, produk ini kalau misalnya kualitas produk kita itu bagus, pasti beda sama yang lain. Kalau misalnya yang lainnya itu nggak bagus, pasti orang ngambilnya ke sini semua kan. Ya. Baik Kak, terima kasih. Untuk media sarana yang digunakan untuk mengenalkan usaha ini apa aja ya Kak? Dari mulut ke mulut kami, nggak ada channel-channel apapun, tapi kami dari mulut ke mulut. Kalau promosi dari mulut ke mulut itu bakalan lebih berjalan dengan mulus dibanding kita pakai media sosial. Kalau untuk sumber pendapatan dari usaha ini bagaimana Kak? Apa? Sumber pendapatan dari usaha ini? Sumber awal pendapatannya itu dari modal awal itu kan. Modal awal itu modal sendiri, modal pribadi. Kalau mengenai serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam usaha ini apa aja ya Kak? Kayak kami contohnya kayak membeli bahan baku. Kayak bahan utamanya itu kan kacang kedelai. Kalau nggak ada kacang pasti kita nggak ada yang namanya tahu. Baru kayak kayu. Kayak misalnya kayak kami habis
ember misalnya, kan pakai ember juga tadi yang dilihat di belakang kan, udah lihat kan, ember, kain, nah itulah. Kak, hal-hal apa saja yang membangun atau mendukung jalannya usaha ini? Sumber daya manusia, tempat yang strategis, sama alat yang efektif, sama keunggulan bahan baku yang berkualitas. Segmen mana saja yang diajak berkolaborasi? Kayak kami misalnya ada kayak pelanggan kerjasama bersama kayu itu kan kami ada pelanggannya tersendiri, sama kacang itu ada pelangganannya sendiri, itu aja. Apa saja Kak pengeluaran untuk usaha ini? Gaji karyawan, membeli bahan baku, bahan utama kayak seperti kacang, sama kalau misalnya inilah yang rusak, entah papan kami yang rusak, itulah pengeluaran kami. Oke Kak, di sini produk yang rusak akan dikemanakan Kak? Kayak misalnya contohnya itu produk yang rusak itu kan, itu nanti dibeli lagi sama konsumen kami gitu. Kayak misalnya contohnya untuk mie sop, untuk bakso bakar itu. Berarti nggak terbuang ya Kak? Enggak. Nggak ada apanya Kak, masa aktifnya gitu? Pokoknya ini tahu yang untuk tahu goreng masa aktifnya itu cuma 2 hari, lebih dari 2 hari itu nggak bisa dia berjamur. Tapi kalau misalnya diletak dalam kulkas dia bisa sampai 1 minggu. Sisa limbah yang di tahu itu di gimana kan Kak? Contohnya kayak ampas ya. Iya, ampas. Contohnya itu kayak ampas itu kami jual satu goninya 35.000. Satu goni itu 50 kilo. Udah ada langganan juga ya? Iya, udah banyak langganannya. Harga per produknya itu berapa Kak? Kalau untuk di tahu mentah, satu papannya itu 40.000. Satu papan isinya berapa Kak? Itu tergantung potongan. Oh, potongan ada yang besar ada yang kecil? Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Jadi tergantung pelanggan mau minta potongan yang berapa. Pokoknya kami jualnya satu papan itu 40.000. Itu yang tahu yang basah atau yang udah di... Tahu basah. Tahu kering beda lagi. Kalau tahu kering kami jualnya itu per biji. Bukan per kilo, bukan per keranjang juga, bukan. Satu keranjangnya itu kami jual kalau yang sedang satu keranjangnya 72.000. Kalau yang besar dia 80.000. Kalau yang kecil dia 86 per bijinya. Kalau yang sedang 480 perak. Kalau yang besar 530. Kalau yang kecil dia 430 perak. Oh, perapannya itu Kak berapa lah isinya itu Kak? Satu keranjang isinya cepek limpul yang sedang. Yang besar juga cepek limpul, tapi kalau yang kecil dia 200. SOP di sini apa aja tuh Kak? SOP-nya itu kayak bahan kayak atribut itu ya. Iya Kak. Itu kalau kami kayak misalnya pekerja itu wajib digunakan ini sepatu pekerja. Soalnya kalau nggak pakai sepatu orang ini bakalan kutu airan. Demi keselamatan. Iya, demi kesehatan juga ya? Terus keselamatan kesehatan kerja Kak? Keselamatan. Ya kita kalau kerja ya harus berhati-hati. Makasih Iya. Sekian video observasi dari kami. Terima kasih. Dah.